Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat semua ya? Ya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, lengkap ya? Ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi yang berbeda dari minggu yang lalu. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. Loh, berarti nggak dibaca ya bukunya? Iya. Iya, tidak. Lain kali dibaca ya? Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Menurut kalian apa sih perdagangan internasional itu? Tidak Apakah tahu, Bu. sama dengan perdagangan di dalam negeri? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Ya, hari ini jadi kita akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Dan yang terakhir, kalian bisa menyebutkan faktor apa saja yang mendorong kegiatan internasional dan juga faktor penghambat dari kegiatan internasional. Yang selanjutnya, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari melakukan kegiatan perdagangan internasional. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, jika kalian ingin menikmati produk luar negeri, kalian tidak perlu datang ke luar negeri langsung kan? Iya. Kalian bisa tetap berdiam diri di rumah. Karena apa? Negara kita, negara Indonesia, pasti melakukan impor suatu barang. Karena jika kita ingin mendapatkan produk yang kualitasnya lebih baik, yang kualitasnya tidak sama dengan yang dihasilkan di dalam negeri, kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik yang kita dapatkan dari luar negeri. Kemudian langsung saja Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional adalah suatu tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Nah, di dalam perdagangan internasional ini nanti kita akan mengenal istilah ekspor dan juga impor. Di sini ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa yang diproduksi dari dalam negeri menuju luar negeri. Nah, negara yang mengekspor barang ini dinamakan dengan negara eksportir. Sementara impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Sedangkan negara yang mengimpor suatu barang ini disebut dengan negara importir. Paham ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian selanjutnya, dengan adanya kegiatan perdagangan internasional ini ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita dapat mata uang asing. Contoh mata uang asing itu seperti dolar Amerika, yen, atau mata uang yang lainnya. Nah, jenis mata uang asing ini biasa disebut dengan devisa. Jadi, devisa ini nantinya akan dapat digunakan untuk mengimpor barang, modal, dan juga untuk konsumsi. Yang selanjutnya adalah memperluas kesempatan kerja. Jadi perdagangan internasional itu terutama kegiatan ekspor. Ini tentunya sangat memberi keuntungan tersendiri bagi para pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Contohnya saja seperti sektor pertambangan, pertanian, dan juga kerajinan yang nantinya akan diekspor ke luar negeri. Yang selanjutnya adalah menstabilkan harga-harga. Jika suatu jenis harga barang itu mahal atau tidak bisa memenuhi permintaan pasar, maka suatu negara akan melakukan kegiatan impor dari negara lain. Dan nantinya dengan adanya kegiatan impor ini, maka harga dari suatu barang tersebut akan stabil dan nantinya juga akan bisa memenuhi permintaan pasar.
Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan dari dalam negeri maupun produk yang kualitasnya belum bisa memadai seperti yang dihasilkan dari luar negeri. Nah, nantinya kegiatan impor ini juga akan memacu para produk yang dihasilkan dari dalam negeri agar bisa menyaingi produk di luar negeri dan nantinya bisa memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang terakhir ada mempercepat alih teknologi. Nah, dari adanya kegiatan impor tentu saja kita harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan produk yang kita impor dari luar negeri. Dengan adanya impor ini tentu pengetahuan kita tentang teknologi juga akan bertambah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Jadi di sisi lain ada faktor pendorong perdagangan internasional dan sisi lain juga ada faktor penghambat dari perdagangan internasional tersebut. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Setiap negara tentu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memproduksi tekstil. Nah, hal ini tentu saja menarik perhatian dari negara lain. Kemudian sebaliknya, Indonesia belum mampu memproduksi mobil dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi, Indonesia sendiri mengimpor mobil yang berasal dari Amerika maupun dari Jepang. Yang selanjutnya adalah selera. Di sini Ibu mengambil salah satu contohnya saja seperti apel. Indonesia meskipun mampu menghasilkan apel, namun Indonesia masih melakukan impor apel dari Australia. Mengapa seperti ini? Karena selera masyarakat itu tentu berbeda-beda. Karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang menginginkan kualitas apel yang lebih baik, sehingga Indonesia mengimpor apel dari Australia. Kemudian selanjutnya di sini ada penghematan biaya produksi. Jadi dengan penghematan biaya produksi ini, suatu pembuat produk bisa menghasilkan produksi yang sangat banyak dan nantinya juga akan diekspor ke luar negeri. Nah, dengan menghasilkan produk yang sangat banyak ini tentu akan menghemat biaya produksi, karena jika pabrik menghasilkan produk yang sedikit tentu akan membuat biaya produksi itu semakin boros. Kemudian yang terakhir ini ada perbedaan teknologi. Nah, di sini tuh kan ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang. Dan sebaliknya juga sebagian negara ada yang masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik, sehingga negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang teknologinya yang masih sederhana. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, di sini ada kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Jadi ada beberapa kebijakan yang tentunya bisa menghambat perdagangan internasional. Salah satunya adalah dengan pembatasan jumlah impor, kemudian ada pemungutan biaya yang terlalu tinggi, dan kemudian ada perizinan ekspor maupun impor yang surat perizinannya itu sangat terbelit-belit, sehingga itu menghambat terjadinya kegiatan ekspor maupun impor. Kemudian yang selanjutnya ada tidak stabilnya kurs mata uang asing. Di sini kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut sehingga berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan internasional. Jadi seperti itu. Sudah paham kan ya apa itu pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan juga faktor yang mendorong maupun yang menghambat dari perdagangan internasional. Ya, paham Bu. Ya. Nah, sekarang kan lagi maraknya pandemi COVID-19 ya. Ya. Menurut kalian apakah dengan adanya
pandemi COVID-19 ini bisa mempengaruhi perdagangan internasional? Bisa, Bu. Ya, tentu saja bisa sangat mempengaruhi ya. Ya. Untuk itu, Ibu minta kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu untuk mendiskusikan beberapa soal. Iya, Bu. Ya. Ibu minta kalian membentuk 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu membahas tentang pengaruh apa yang terjadi pada perdagangan internasional dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian kelompok yang kedua silakan membahas tentang bagaimana pengaruh perekonomian Indonesia dengan adanya kegiatan lockdown ini. Ya, Bu. Ibu minta kalian berdiskusi dengan baik dan nanti hasil diskusinya silakan dibacakan di depan. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Apakah semua kelompok sudah siap untuk membacakan hasil diskusi? Ya. Ya, jadi Ibu minta ini terserah kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu. Silakan siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya. Ya, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana pengaruh adanya COVID-19 terhadap perdagangan internasional antar negara. Dengan adanya COVID ini, tentu kegiatan internasional ikut terpengaruh dan menimbulkan pengaruh yang negatif. Hal ini dikarenakan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. COVID-19 ini membuat kegiatan produksi maupun kegiatan ekonomi di Cina menurun dan tentu berdampak pada perdagangan internasional. Negara Indonesia pun juga ikut terdampak dengan adanya COVID-19 ini, karena Cina merupakan mitra dagang terbesar bangsa Indonesia. Karena bisa dikatakan bangsa Indonesia masih belum bisa berdiri sendiri dan masih bergantung kepada negara lain, khususnya Cina dan Amerika Serikat. Penyebaran virus corona juga berdampak pada sektor investasi dan pariwisata. Hal ini membuat masyarakat dunia lebih berhati-hati, bahkan memutuskan secara sementara hubungan perekonomian antar negara. Ya, terima kasih dari kelompok 1 telah membacakan Ya, hasil baik, Bu. diskusinya. Sekarang gilirannya kelompok 2, silakan dibacakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang bagaimana pengaruh lockdown terhadap perekonomian Indonesia. Menurut kelompok kami, pengaruh lockdown terhadap perekonomian Indonesia sangat terlihat jelas karena perekonomian negara seperti dimatikan secara sementara. Untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal akan kehilangan penghasilan dan masyarakat yang bekerja di sektor produksi akan terganggu. Meskipun seperti itu, kebijakan lockdown juga bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dan diharapkan setelah pandemi corona ini berakhir, kita bangsa Indonesia bisa kembali hidup normal dan tentunya mampu menghidupkan lagi perekonomian bangsa Indonesia. Ya, terima kasih juga untuk kelompok 2 telah membacakan hasil diskusinya. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu saja mempengaruhi perdagangan internasional maupun perekonomian dari negara Indonesia ini. Karena apa? Semua sektor perdagangan maupun perekonomian seakan berhenti sementara dan semua kegiatan pun dihentikan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pasar dan juga menghemat biaya produksi. Ya, betul sekali. Terima kasih telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Nah, untuk menambah pemahaman dari kalian, Ibu minta kalian kerjakan tugas yang ada pada halaman terakhir. Di situ ada soal pilihan ganda dan juga esai. Silakan dikerjakan dan juga minggu depan dikumpulkan ke Ibu ya. Ya. Iya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.